warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 AKL 3. Nama saya Lela. Nama saya Destiana. Dan nama saya Elsa. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa sih pemilu, kenapa pemilu sangat penting, Dan siapa sih yang berhak memilih pemilu dan bagaimana cara suaranya dihitung. Serta pentingnya partisipasi anak muda dalam pemilu. Selamat menyaksikan. Mengapa sih pemilu itu penting? Pemilu itu penting karena jadi cara buat rakyat menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara. Lewat pemilu, suara setiap orang dihitung, jadi semua punya kesempatan buat ikut andil atau berkontribusi dalam hal ini. Pentingnya partisipasi anak muda dalam pemilu. Pada pemilu 2024, diprediksi jumlah pemilih muda akan mengalami peningkatan. Jika berkaca pada pemilu 2019, data dari KPU, jumlah pemilih muda sudah mencapai 70 juta sampai 80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Itu artinya pemilih muda sudah mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu yang nantinya berpengaruh kepada kemajuan bangsa. Dalam rangka mendapatkan perolehan suara yang banyak, dilakukan berbagai cara atau terobosan baru yang sudah ditetapkan untuk meningkatkan partisipasi anak muda dalam memilih. Di antaranya yaitu yang pertama, penyebaran informasi yang relevan. Kampanye edukasi mengenai pentingnya pemilu, proses pemilihan, dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Harus dilakukan dengan cara yang menarik, seperti memanfaatkan media sosial, video pendek, atau kolaborasi dengan figur publik yang dekat dengan anak muda. Yang kedua, kemudahan akses dan proses penyediaan fasilitas TPS yang ramah anak muda, serta memperkenalkan teknologi untuk mempercepat proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Yang ketiga, kampanye partisipatif mengundang pemuda untuk terlibat aktif dalam berbagai program sosial yang mendukung pemilu, seperti menjadi relawan, pengawas, atau bagian dari komunitas yang menyuarakan aspirasi mereka. Pemilih yang berhak menggunakan hak suaranya dalam pemilu adalah yang pertama, warga negara Indonesia atau WNI yang berusia minimal 17 tahun pada hari pemungutan suara atau sudah menikah meskipun usianya belum mencapai 17 tahun. Yang kedua, terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum. Yang ketiga, tidak kehilangan hak pilihnya, misalnya karena putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bagaimana sih cara memilih itu? Langkah-langkah yang dapat dilakukan saat pemungutan suara yaitu yang pertama, datang ke TPS. Pemilih datang ke tempat pemungutan suara yang telah ditentukan sesuai dengan lokasi tempat tinggalnya. Yang kedua, bawa identitas. Pemilih wajib membawa EKTP atau formulir C6, undangan memilih. Yang ketiga, registrasi. Petugas TPS akan memeriksa identitas dan mencocokkannya dengan DPT. Jika sudah sesuai, pemilih akan diberi surat suara. Yang keempat, masuk ke bilik suara. Pemilih mencoblos nama calon, nomor urut, atau partai politik pada surat suara menggunakan alat yang telah disediakan. Pastikan mencoblos satu pilihan saja agar suara tidak dianggap tidak sah. Dan yang kelima, masukkan surat suara ke kotak suara. Setelah mencoblos, lipat surat suara sesuai aturan dan masukkan ke dalam kotak suara. Yang keenam, tandai jari dengan tinta. Sebagai tanda bahwa pemilih telah menggunakan hak pilihnya, petugas akan menandai salah satu jari pemilih dengan tinta. Proses penghitungan suara Pilkada 2024. Yang pertama, tahapan penghitungan suara. Di TPS, surat suara dihitung secara terbuka oleh PPS, dicatat dalam formulir C1 Plano, dan disaksikan saksi, pengawas TPS, serta masyarakat. Di tingkat kecamatan, PPK merekap hasil dari seluruh TPS dalam rapat pleno terbuka. Di tingkat kabupaten atau kota, KPU kabupaten kota merekap hasil dari seluruh kecamatan. Di tingkat provinsi, KPU provinsi merekap hasil dari kabupaten atau kota. 2. Pihak-pihak yang terlibat. Penyelenggara pemilu, KPU sebagai penyelenggara utama dan Bawaslu pengawas. Peserta pemilu, pasangan calon kepala daerah dan partai politik pengusung. Masyarakat pemilih, warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dan menggunakan hak pilihnya. Saksi dan pengawas. Saksi dari pasangan calon yang mengawal perhitungan suara. Formulir C1 diunggah ke Sistem Informasi Perhitungan Suara atau SITUM untuk transparansi. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum, SITUM membantu masyarakat memantau hasil sementara. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah
hebat. Saatnya kita tunjukkan peran kita dalam membangun masa depan bangsa. Pemilu bukan sekedar memilih, tapi kesempatan kita menentukan arah Indonesia yang lebih baik. Suaramu adalah kekuatanmu, dan satu suara benar-benar berarti. Ayo siapkan dirimu. Cari tahu visi dan misi para calon. Jangan golput, karena masa depan kita ditentukan bersama. Pemilu adalah pesta demokrasi kita. Mari berpartisipasi aktif dan buktikan kalau kamu peduli. Indonesia butuh kamu. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.